Hikayat Putri Mambang Linau. Alkisah di tanah Bengkalis, hiduplah seorang pemuda bernama Bujang Enok. Ia hidup sebatang kara. Orang tuanya sudah tiada, saudaranya juga pergi entah kemana. Meskipun kehidupannya menyedihkan, namun ia adalah pemuda yang baik hati. Pekerjaan sehari-harinya mencari kayu api di dalam hutan. Pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Suatu pagi, ketika Bujang Enok sedang berjalan di tengah hutan, tiba-tiba ia dihadang oleh seekor ular berbisa. Karena ular tersebut hendak mematuk Bujang Enok, maka terpaksalah ia melecutnya dengan tongkat rotan. Seketika itu juga, ular tersebut langsung menggeliat dan mati. Syukurlah, ular tersebut telah tiada. Kita tidak akan diganggu oleh ular itu lagi. Suara beberapa perempuan terdengar di dekat situ. Semakin lama, suara-suara tersebut semakin jelas terdengar oleh Bujang Enok. Namun, ia tidak menghiraukan suara tersebut dan terus melanjutkan pekerjaannya mengumpulkan kayu api. Pada saat tengah hari, seperti biasanya, Bujang Enok pulang ke pondoknya. Ketika dia masuk ke dapur pondoknya, Bujang Enok merasa terheran karena di dapurnya telah tersedia makanan yang kelihatannya sangat lezat. Karena lapar, ia pun langsung melahap semua hidangan yang tersaji itu. Sambil menikmati kelezatan makanan itu, Bujang Enok menjadi penasaran karena ia tidak mempunyai saudara dan orang tua maupun tetangga yang rela menyiapkan makanan untuk dia. Keesokan harinya, Bujang Enok melaksanakan niatnya untuk mencari tahu orang yang telah berani masuk ke dalam pondoknya. Hari itu, ia memutuskan tidak pergi ke hutan. Dari pagi hingga siang, ditunggunya orang yang masuk ke pondoknya. Bujang Enok menunggu di antara semak-semak yang berada tak jauh dari pondoknya. Menjelang tengah hari, tiba-tiba dari arah lubuk, datang 7 gadis jelita. Mereka datang beriring-iringan dan menjunjung hidangan, lalu masuk ke dalam pondok Bujang Enok. Ketujuh gadis itu mengenakan selendang berwarna pelangi. Namun, dari ketujuh gadis itu, gadis yang berselendang warna jingga lah yang paling cantik. Bujang Enok mengawasi gadis itu. Tak lama kemudian, ketujuh gadis itu keluar dari pondok Bujang Enok dan berjalan ke arah lubuk hulu sungai. Mereka akan mandi, dan masing-masing gadis itu menyangkutkan selendangnya pada sebuah ranting kayu. Dengan langkah hati-hati, Bujang Enok membuntuti ketujuh gadis jelita itu. Bujang Enok bersembunyi di balik semak-semak, kemudian dia mendekati pakaian mereka dan mengambil selendang berwarna jingga. Karena mereka mandi sambil bersunda gurau, sehingga tak menyadari kehadiran Bujang Enok yang tak jauh dari tempat mereka mandi. Selesai mandi, ketujuh gadis itu naik ke tepi lubuk lalu berganti pakaian. Masing-masing mengambil dan mengenakan selendangnya yang tergantung di ranting. Namun, salah satu dari antara ketujuh gadis itu, yaitu yang mengenakan selendang berwarna jingga, ia tidak menemukan selendangnya. Setelah beberapa lama mereka mencari, mereka tetap tidak menemukan selendang tersebut. Menjelang sore, keenam gadis yang telah mengenakan selendang tiba-tiba menari dan kemudian melayang-layang terbang ke angkasa, meninggalkan gadis yang kehilangan selendang itu seorang diri di tepian lubuk. Sementara itu, Bujang Enok tercengang-cengang menyaksikan peristiwa itu dari balik semak-semak. Setelah melihat hal itu, Bujang Enok keluar dari persembunyiannya dan menghampiri gadis yang sedang mencari-cari selendangnya.
"Apa yang sedang engkau cari, wahai gadis cantik?" tanya Bujang Enok. "Hamba sedang mencari selendang. Apakah Tuan mengetahui selendang berwarna jingga di dekat sini?" pinta gadis itu. "Saya bersedia mengembalikan selendang jingga milik Tuan Putri, tetapi dengan syarat Tuan Putri bersedia menikah dengan saya," kata Bujang Enok. "Asalkan Tuan mengembalikan selendang saya berjanji bersedia menikah dengan Tuan. Tetapi apabila saya terpaksa harus menari, berarti kita akan bercerai kasih," kata gadis jelita itu. "Baiklah, saya akan mengingat janji itu. Nama saya Bujang Enok." Jelas Bujang Enok memperkenalkan dirinya. "Nama saya Mambang Linau," kata gadis jelita itu membalasnya. Sejak saat itu, mereka menjalin cinta kasih dalam sebuah bahtera rumah tangga. Bujang Enok dan Mambang Linau hidup bahagia, rukun, dan berkecukupan. Sejak menikah dengan Mambang Linau, Bujang Enok semakin terkenal di kampungnya. Ia dikenal sebagai pemuda yang pemurah dan baik hati. Kepemurahan hati Bujang Enok itu terdengar oleh raja yang berkuasa di negeri itu, sehingga raja mengangkat menjadi batin atau kepala kampung di desa Petalangan. Semenjak menjadi batin, Bujang Enok menjadi dekat dengan sang raja dan menjadi salah seorang kepercayaan raja. Suatu hari, sang raja mengadakan pesta di istana. Raja mengundang orang-orang pembesar istana dan orang kepercayaan raja. Mereka semua datang bersama istrinya. Ketika itu, raja mempersilahkan para istri calon undangan untuk mempersembahkan tarian. Ketika Putri Mambang Linau melihat tarian itu, hatinya mulai berdebar-debar. Hatinya pun semakin berdebar kencang ketika tiba giliran Putri Mambang Linau. Bujang Enok yang duduk di sampingnya menoleh ke arah istrinya. "Wahai Adinda Mambang Linau, Kakanda menjunjung tinggi titah raja," bisik Bujang Enok. Mambang Linau mengerti maksud bisikan suaminya, lalu menjawab, "Demi menjunjung titah raja dan rasa syukur atas tuah negeri, saya bersedia menari," jawab Mambang Linau sambil mengenakan selendang berwarna jingga dan naik ke atas panggung. Ia pun mulai menari layaknya seekor burung elang. Ia melambaikan selendangnya seraya mengepak-ngepakannya. Para tamu undangan terpesona oleh tarian Putri Mambang Linau. Tanpa disadari, perlahan-lahan kakinya tidak berpijak di bumi. Seketika itu pun ia terbang melayang ke angkasa menuju kayangan. Semua tamu undangan yang hadir terperangah menyaksikan peristiwa tersebut. Sejak itu, Putri Mambang Linau tidak pernah kembali lagi. Dan sejak itu pula, batin Bujang Enok bercerai kasih dan hidup seorang diri. Betapa besar pengorbanan Bujang Enok. Ia rela mengalami ini semua demi menjunjung tinggi titah raja. Melihat pengorbanan Bujang Enok, sang raja pun melantiknya menjadi penghulu yang berkuasa di istana. Hingga ada sebuah pantun yang berbunyi, "Ambillah seulas si buah limau, coba cicipi di ujung-ujung sekali. Sudahlah pergi si Mambang Linau, hamba sendiri menjunjung duli." Terdapat beberapa nilai yang bisa kita ambil dari hikayat ini. Namun, pada video ini, nilai yang kita ambil hanya 2 saja. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya ditunjukkan ketika ketujuh putri yang pergi ke lubuk hulu sungai untuk mandi bersama. Jika kita kaitkan dengan kehidupan zaman sekarang, mandi bersama di bawah air terjun rasanya sudah menjadi hal yang biasa. Ketika kita berdestinasi ke suatu tempat hiburan, atau ketika kita mengintip sedikit kehidupan orang-orang di kampung. Banyak dari mereka yang sering mandi bersama di sungai.
Rasanya budaya ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang normal dalam kehidupan kita sedari dulu hingga saat ini. Yang kedua, ada nilai moral, yaitu berusaha untuk hidup dengan pekerjaan yang halal. Nilai moral ini ditunjukkan ketika Bujang Enok yang meski hidupnya sebatang kara, ia tetap berusaha untuk hidup dengan pekerjaan yang halal sebagai penjual kayu api. Jika kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, orang-orang yang hidupnya sebatang kara, banyak dari mereka yang melakukan tindakan kriminal demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Banyak dari mereka yang tidak mau bekerja. Mereka lebih memilih mencari jalan pintas dengan menjadi seorang pengemis, menjadi preman, menjual diri, mencuri, mengancam, melecehkan, dan tindakan kriminal lainnya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah, karena meski kita diambang kesulitan hidup, kita harus ingat akan diri sendiri, dan ingat kepada orang yang menyayangi kita jika punya. Mungkin kita akan bahagia dengan apa yang kita terima dari hasil tindakan seperti itu. Namun, perlu diingat bahwa itu hanya bersifat sementara. Tindakan seperti itu sesungguhnya membuat kita tidak nyaman dalam menikmati kehidupan sosial. Di kehidupan sosial juga bisa muncul stereotip-stereotip negatif tentang diri kita. Ini akan berimbas terhadap ketidakbahagiaan kita dalam menjalani hidup. Menjalani hidup dengan tidak nyaman akan membuat kita selalu tertekan. Maka, hidup harus dijalani dengan menjunjung moral atau kehalalan. Sekian videonya sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik dan teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali.